Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudari, Dewan Yuri, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan atur panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kretawu Yantu Wiswata. Rasa bahagia tak terlukiskan menyelimuti hati saya, manakala saya diperkenankan untuk menyampaikan Dharma Wacana pada kesempatan yang baik ini. Dan Dharma Wacana ini saya jadikan persembahan saya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagaimana anjuran yang tersirat di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bahwa apapun yang kita kerjakan, jadikanlah sebagai persembahan kita kepada beliau. Coba resapi satu pantun ini saja. Candi Prambanan dekat Candi Sari. Ganesha, gadingnya emas berlian. Kawan, lakukan kebaikan sedini. Niscaya hidup aman ketentraman. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dana Punya. Pertama, pengertian Dana Punya. Dana Punya menurut Hindu merupakan suatu sarana untuk meningkatkan sraddha dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dana Punya merupakan salah satu ajaran yang harus dihayati dan diamalkan. Sesuai dengan asal kata Dana Punya, dana yang berarti pemberian, dan punya yang berarti selamat, baik, dan suci. Jadi, pengertian Dana Punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Kedua, landasan filosofis. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia, di mana ajaran Dana Punya juga berkaitan dengan ajaran Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di sini kita semua adalah sama. Pandanglah, lihatlah setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan, dan perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang harmonis. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Seperti yang dituangkan dalam kitab suci Weda, Wasudhaiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia, memahami dan menghayati ajaran Tatwam Asi sudah semestinya kita saling tolong-menolong terhadap sesama. Bila kita menjadi orang kaya, bantulah orang yang miskin. Bila kita kuat, bantulah orang yang lemah. Dan bila kita berilmu, bagilah ilmu itu yang sesuai dengan ajaran Dharma. Ketiga, landasan sastra Dana Punya. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia, ada beberapa kitab yang menjelaskan
tentang dana punya. Antara lain, 1. Sloka Manawa Dharma Sastra yang berbunyi, Triswapye Tesudatam, Hiwidina Apyarjitam, Danam Datur Bawatian Artaya, Paratra Datur Ewaca. Artinya, walaupun harta itu diperoleh sesuai menurut hukum atau dharna, tetapi kalau tidak didermakan, disedekahkan, atau diamalkan kepada yang layak, akan terbenam ke kawah neraka. Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 4, Sloka 193. Kedua, Sloka Sarasamuscaya yang berbunyi, Amat Saryam Buddha Prahurdanam, Dharma Casamyam Avasitena, Nityam Hityaga Tiasatyate Subam. Artinya, adapun yang disebut dana punya adalah nasihat atau wejangan para pendeta, sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma, sebab bila semua itu dilakukan dengan tekun, ia akan memperoleh keselamatan sebagai pahala dan dana punya. Sarasamuscaya 170. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia, jadi bisa saya simpulkan dari kedua sloka tadi adalah, walaupun kita mencari uang atau harta kekayaan sesuai dengan ajaran dharma, tetapi kalau tidak didana puniakan, itu tidak mendapat berkah bagi kita sendiri. Selain itu, dana punya tidak terbatas hanya materi saja, tetapi bisa juga non-materi. Menurut Swami Wiwekananda, ada 3 yang termasuk dana punya, yaitu 1. Dharma dana, artinya memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran dharma. 2. Widya dana, artinya memberikan ilmu pengetahuan. 3. Arta dana, artinya memberikan materi yang berupa harta benda yang didasari rasa tulus ikhlas dan diperoleh sesuai dengan ajaran dharma. Keempat, waktu yang tepat untuk berdana punya. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia, kapankah waktu yang tepat untuk berdana punya? Wah, saya mau berdana punya, tapi nanti kalau sudah kaya saja. Itu tidak benar. Sebenarnya, secara umum tidak ada batasan untuk berdana punya. Kapanpun itu, asalkan dilandaskan dengan tulus ikhlas. Dari Sloka Sarasamuscaya 183 yang berisi perincian waktu yang baik untuk berdana punya, dapat disimpulkan bahwa Uttarayana, saat matahari berada di utara Khatulistiwa, atau tepatnya saat purnama dan tilem. Wisuwakala, saat matahari berada tepat di Khatulistiwa, atau tepatnya saat purnama dan tilem. Daksinaya, saat matahari berada di selatan Khatulistiwa, atau tepatnya saat purnama dan tilem. Maksud dari ketiga penjelasan tadi adalah tepat pada saat purnama dan tilem, di mana adanya piodalan di suatu pura, banjar, dan pura lainnya. Di sanalah waktu yang tepat kita menghaturkan punya, walaupun sedikit, tetapi dengan hati yang ikhlas. Kelima, kualitas dana punya. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia,
Sebelum saya menjelaskan tentang kualitas dana punia, sudahkah Anda berdana punia? Kualitas dengan dana punia di era globalisasi saat ini sangat tidak selaras dengan ajaran agama Hindu kita. Terutama bagi para remaja saat ini dan beberapa masyarakat tidak mengerti tentang berpunia. Mereka lebih suka menghamburkan uangnya daripada berpunia. Seperti halnya membeli bensin untuk jalan-jalan dan membeli paket data hanya untuk bermain game. Selain itu, masyarakat juga salah pengertian tentang makna dan kualitas dari dana punia itu sendiri. Seperti halnya masyarakat memberi punia dari uang yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma atau yang berasal dari hal-hal negatif. Sebenarnya, kualitas dana punia yang benar adalah tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya dana yang dipuniakan, tetapi sangat tergantung pada ketulusan hati seseorang yang memberikan punia, dan uangnya tersebut didapatkan sesuai dengan ajaran Dharma. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia, jadi kesimpulannya adalah marilah kita mulai berdana punia mulai hari ini dengan memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain sesuai kapasitas kita masing-masing. Bagi yang masih berstatus pelajar, bisa memberikan ilmu kepada teman-teman kita. Bagi yang sudah bekerja, bisa menyisihkan uangnya untuk disumbangkan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ingat, satu pemberian kecil bisa berdampak besar bagi orang lain. Jadi, marilah kita mulai berusaha untuk melakukan minimal satu dana punia setiap hari. Dan jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Lalu lihatlah keajaiban yang terjadi dalam hidup masing-masing. Janganlah berdana punia untuk sekedar pamer semata. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Kekali orang beli ikan kakap, bergaya dengan mobil APB. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan puja para Masanti. Om Santi, 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 Om.